Putri dan Kuat mungkin punya hubungan khusus lagi di atas ketahuan sama Yosua. Karena dua-duanya menjaga posisi rahasia masing-masing, eksekusi aja lah nih si Yosua kan gitu kan, biarin aja dia korban. Si Putri terlibat dalam pembunuhan berencana yang lebih berat lagi. Ini nggak ditahan, ini kan kegilaan pidana. Iblis paling besar kadang-kadang istri sendiri. Makanya saya minta Kabareskrim dan Dirtip Hidup diganti, bahaya ini, harus diganti mereka. Termasuk juga satu orang senior saya, Kaseto, lebih lagi. Makanya rekonstruksinya jadi rekonstruksinya 4 setan lawan 1 malaikat. Ya, hasilnya begitu. Jangan turun tangan presiden itu. Kalau turun tangan nggak ada gunanya. Dia harus turun kakinya, turun sama pikirannya turun. Datang ke Mabes Polri. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Indonesia. Selamat malam dan selamat siang apa pagi di sana? Selamat jam 11 pagi. Selamat pagi. Oh, 11. Selamat pagi. Oke, kita ikutin pagi aja ya. Dari kota Depok, pinggiran Jakarta. Salam merah putih. Siap. Salam merah Bang putih. Deo Lipa. Ya. Bang Deo Lipa, sarjana hukum, sarjana psikologi. Ya. Pak Uyak, sarjana ilmu politik. Ya. SIP ya? Siap, Universitas Indonesia sama kita Universitas ya. Indonesia. Iya. Oke. Ya. Bareng dong. Ya. Bang, ini Bang Uyak, angkatan berapa saya lupa? Angkatan berapa Bang Uyak? 94. Oh, 94 ya. Oke. Iya, iya. Ya. Oke. Bang Deo Lipa. Ya, Bang Olive. Ini masih hangat seputar kasus Verdi Sambo atau kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan kemarin ada pernyataan dari Bang Deo Lipa tentang hal ini, kita lihat. Kalau kata si Eliezer, saya curiga bang, si itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar. Kuat di dalam dong, di lantai atas, kalau siapa di luar rumah. Belak-belakan aja ya. Putri digendong sama Kuat, ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Kuat juga kan ngasih tahu ke Daden. Dan kasih tahu tuh komporin tuh si Sambo kan gitu. Daden kan sama Sambo terus. Kan ketika pulangnya, Yosua itu suruh pindah oleh Kuat sama Putri, pindah ke mobil belakang. Karena Kuat dan si Putri sudah merancang suatu posisi negatif buat si Yosua. Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Apalagi psikopat. Oke. Itu larinya kenapa jadi sekarang kita baca artikel juga nih. Ini artikel dari tv1news.com. Di Magelang, Kuat dan Putri Chandrawati disebut berhubungan badan. Oke. Deo Lipa bilang mereka panik ketahuan Brigadir J. Putri lapor Ricky, Kuat lapor Sambo. Terus ada lagi dari TV One News juga. Otak pembunuhan Brigadir J bukan Verdi Sambo, tapi justru Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Deo Lipa bilang hubungan terlarang Kuat dan Putri ketahuan Yosua. Nah, ini sebetulnya atas dasar apa pernyataan dari Bang Olive nih? Ya, ini kan itu memang udah beberapa kan mencuat berita ya. Itu mungkin ada sedikit distorsi. Namanya berita kan dari ini dan ini distorsi ya. Tapi yang jelas begini. Kita menafsirkan atau menganalisa. Ini kan saya waktu di TV One kan saya bilang ada dugaan ya. Dugaan tentunya selalu punya dasar ya. Orang curiga, orang menduga, indikasi kan selalu punya dasar. Nah, dasarnya adalah waktu saya menginterview si Eliezer, dia bilang, ya, dia bilang dia curiga itu si siapa, si Kuat sama si Putri kan gitu kan, karena Yosua kemudian guna-gulana kan begitu kan, apalagi waktu Eliezer tanggal 7 sore itu menjelang malam ke atas nggak boleh mah Kuatnya marah-marah, Putrinya juga marah-marah kan begitu kan. Nah, jadi kemudian si Eliezer bilang jangan-jangan itu mereka ini bang, karena mereka kan udah 10 tahun itu kan, si Kuat sama si Putri itu kan dekat sama sopir dengan ini kan pimpinan kan. Pimpinan. Ya, Kuat dari supirnya ya. Iya, Kuat sopir dengan si Putri karena Kuat kan dari zamannya Sambo di Brebes, Kapolres Brebes kan AKBP. AKBP. Berarti lama kan. Sehingga dan mereka Yosua dan Eliezer orang baru. Yosua baru 2 tahun, sementara Eliezer baru 8 bulan kan. Gitu. Jadi potensinya adalah kalau kemudian Eliezer bicara begitu ada jangan-jangan itu mereka punya hubungan, kan kita paham, ya kan? Iya. Kan apalagi ketika kejadian
tanggal 7 malamnya itu kan Putri buru-buru telepon si Ricky sama Eliezer pulang. Putri juga lapor sama si siapa? Sama si Sambo. Ada pelecehan. Kemudian si Kuat juga kemudian buru-buru lapor ke Sambo juga bilang ada begini gitu kan, harus dibereskan ini kan. Termasuk Kuat juga telepon juga ke Daden kan, untuk apa? Daden adalah ini ajudannya si Sambo juga yang ikut Sambo terus. Oke. Jadi dari analisa begitu, kita tentunya dari dugaan-dugaan ada, ya kita sebutkan aja. Ada dugaan ya di mana ada hubungan khusus antara Putri dengan si ya kan, berpotensi justru Yosua yang mergoki mereka kan begitu kan, berpotensi ya. Nah, dugaan itu Yosua mergoki mereka sehingga mereka kemudian berdua karena jangan sampai ketahuan sepakat mau habisin si Kuat kan gitu. Itu kan itu kan analisanya secara psikologis. Nah, kalau kita menegasikan, artinya kita membuat analisis yang sebelumnya di mana Putri dilecehkan oleh si siapa? Yosua. Itu nggak mungkin. Karena yang pertama yang pertama si Yosua kan itu jenderal, nggak mungkin lah dia tiba-tiba meluk-meluk atau apa, ya kan? Yang kedua, seorang istri jenderal gitu ya. Nggak mungkin lah seorang brigadir kemudian rangkul-rangkul kemudian membopong-bopong, gila aja itu, nggak mungkin. Yang kedua, terlalu berani ya. Iya, yang kedua kalau suka sama suka, ya nggak mungkin juga Putri melaporkan si siapa Yosua kalau dia sendiri suka sama Yosua kemudian dilaporkan untuk dibunuh. Tidak mungkin. Jadi kita ambil probabilitas yang paling mungkin, yaitu Putri dan Kuat mungkin punya hubungan khusus lagi di atas ketahuan sama Yosua. Gitu. Ini mungkin katanya si Baradae. Yang apa? Ya mungkin. Kata Baradae mungkin gitu ya. Ada kata kemungkinan katanya. Kata Baradae ada dugaan. Nyampe ke kita lebih-lebih kita menduga karena kan kita analisanya psikologis. Oke. Gitu. Ya, kira-kira gitu, Pak. Oke. Tapi secara bukti otentik tidak ada bukti otentik ya. Semuanya nggak ada bukti otentik. Baik mereka cerita bahwasannya si Yosua itu mau ngerayangi atau melecehkan, ada bukti otentik juga, sama-sama nggak ada bukti otentik kan? Iya, ngerti, benar. Gitu kan. Jadi kita harus pakai ilmu dugaan, ilmu melakukan pretensi, dugaan sementara, dugaan kemungkinan. Jadi kita pakainya ilmu probabilitas, kemungkinan yang paling mungkin terjadi, yaitu. Oke, ada artikel lagi nih. Komjen Agus Andrianto ungkap peran Kuat Ma'ruf saat di Magelang. Brigadir J sampai nangis-nangis, sadis katanya. Terus bilang lagi dari Detik News, Kuat Ma'ruf bukan sopir biasa, pakai pisau ancam bunuh Yosua. Oke, ini bagaimana, Bang? Ya, itu kan bagian daripada tendensi ya, indikator-indikator ya kan. Untuk mengungkapkan fakta kemungkinan ini, berarti ada indikatornya. Berarti memang Yosua sudah mencium adanya dugaan permainan antara Kuat, karena Kuat kan potensi paling tinggi kan. Bisa jadi Kuat punya potensi dengan si Putri. Karena dua-duanya menjaga posisi rahasia masing-masing, eksekusi aja lah si Yosua kan gitu kan. Biarin aja dia korban, kita fitnah aja dia sekaligus kan begitu. Oke. Tapi kenapa sampai kemarin sempat ada isunya lari ke LG ya? LG itu kan Sambo. Ya, itu kan karena orang-orang mengira-ngira dan itu menjadi isu kan. Ketika menjadi isu kan kita netralisir. Ya kan, apalagi kita juga sudah menganalisa Sambo udah lama, 2 tahun dia punya karakter kan. Kita psikolog, lama di polisi, di dalam kan kita karakter kawan-kawan itu kan kita analisa. Wah ini beresiko nih. Sambo, kemudian perjudian, kemudian dia berkemungkinan tinggi, ya udah berbahaya buat negara. Gitu Pak. Tapi jadi LGBT, dugaan LGBT ini tetap ada apa jadi terabaikan dengan akhir ini? LGBT itu L-nya hilang, J-nya hilang, terus T-nya hilang, tinggal B doang. Nah, si Yosua bukanlah orang yang Yosua juga, Eliezer juga bukan orang yang Jadi mereka tidak mereka justru si Sambo yang potensi LGBT kan begitu kan. Oke. Karena bisa dibilang kan Joshua pun dia sudah punya pacar ya. Iya, punya pacar, mau kawin kok. Saking cintanya pacar kan dia selalu komunikasi tiap hari. Oke. Tidak ada informasi apa sama sekali dari pacarnya Joshua. Joshua pernah cerita apa gitu? Ya kan, kalau informasi dari pacarnya Joshua, nyampainya sih ke si pengacaranya Joshua, si Kamarudin kan. Dia tahu banyak itu. Iya. Oke. Ini ada lagi artikel nih. Istri Verdi Sambo tidak ditahan. Deolipa Yumara bilang pelaku nyolong ayam saja ditahan. Oke. Terus Putri Chandrawinata, istri Sambo belum ditahan. Deolipa bilang sebuah kefatalan dan sikap otoriter.
Gimana? Ya betul. Jadi begini, sepanjang sejarah saya berpengacara selama 22 tahun, kan saya banyak menangani kasus pembunuhan. Apalagi pembunuhan berencana. Pembunuhan yang tidak berencana aja, yang serta-merta spontan aja, itu langsung ditahan itu si tersangka. Karena diduga potensi menghilangkan barang bukti. Nah, ini si Putri terlibat dalam pembunuhan berencana yang lebih berat lagi. Ini nggak ditahan, ini kan kegilaan pidana, kegilaan hukum jadi gila. Kalau kita ngikutin pola gini, kita juga jadi gila nanti kan, ya kan? Jadi gini, ada suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Barreskrim dalam hal ini oleh Dirtipidum, Kabareskrim, bahwasanya mereka kemudian tidak menjalankan perintah-perintah keadilan begitu. Malah mereka punya kepentingan. Seperti harus mereka menahan itu orang yang kena pasal 340 karena itu pasti akan bisa menghilangkan barang bukti sama saksi-saksi, mereka pengaruh-pengaruh harus ditahan mereka itu apapun juga. Ini kan tidak fatal ini, makanya saya minta Kabareskrim dan Dirtipidum diganti, bahaya ini, harus diganti mereka. Termasuk juga satu orang senior saya, Kak Seto, lebih gila lagi. Minta tahan rumah kan. Gimana? Enak banget Kak Seto. Iya, Kak Seto. Enak banget saya ngoceh-ngocehnya kalau Kak Seto. Kak Seto itu dia kan ahli psikologi. Dia itu harus berimbang antara psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi masa, sama psikologi sosial. Dia kan cuma melihat dari nanti perkembangan anak buruk dirundung oleh masyarakat. Dia lupa sama ilmu psikologi masa dan psikologi sosial. Psikologi masa dan sosial butuh keadilan. Ya kan, masyarakat juga perlu keadilan. Ini kan, ya itu dia yang lupa. Makanya saya bisa bilang hari ini dengan serta-merta dan patus, kasih itu termasuk yang psikolog yang bohong menurut saya. Kenapa gitu? Ya karena dia nggak mempertimbangkan aspek psikologi. Dia cuma mempertimbangkan aspek psikologi anak. Tapi dia tidak mempertimbangkan aspek psikologi sosial dan psikologi massa. Termasuk psikologi. Apa karena memang Kak Seto ini kan memang dia kan pemerhati anak saja. Mungkin emang dia angle-nya framingnya di situ aja mungkin. Ya bodoh itu kalau itu. Selesai. Nggak usah dijawab. Gitu. Itu Kak Seto. Seorang psikolog harus menguasai semua ilmu psikologi secara general, makro maupun mikro. Nggak boleh dia bermain di mikro doang. Terus ya jadi goblok nanti kan dibenturin sama ilmu psikologi yang lain, nggak ketemu kan goblok namanya itu. Kalau kita kira-kira gimana kalau kita go ahead? Ya, jadi kira-kira kalau dia mau jadi psikolog yang baik, dia harus punya komprehensif keilmuan. Psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi anak, psikologi kepribadian, psikologi hukum, psikologi forensik, dia itu semua. Dia ngambil keputusan dari makro tadi, jangan dari spesifik yang ini. Ya kan? Terus dia bilang, saya udah kebal dihina-hina. Ya emang dihina-hina ya, kebal ya. Kebal dihina juga lebih lagi. Harusnya kan dia dihina nggak kebal, dia harus koreksi diri. Terus dia bilang, saya sih udah kebal dihina, ya lebih lagi. Kalau saya dihina begitu, saya langsung koreksi diri. Oh iya, saya salah. Kalau ini kan dia saya dihina-hina, saya udah kebal, sama aja. Lebih lagi. Makanya untung dia nggak ngajar di UI lagi, udah sekarang udah pensiun. Coba kalau masih ngajar kan, ya kan? Saya aja mau ngajar di UI nggak bisa karena IPK cuma 2,3 di psikologi UI. 2 koma ya. Masih bagus 2 koma daripada 1 koma. Ya, daripada Nastakom ya kan. Bang Uya berapa IPK-nya? 3 koma dong. Oh ya orang pintar. Ya. Enggak kebetulan doang. Oke, Bang Deolipa bilang lagi. Deolipa Yumara sebut rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J berjalan baik tapi cacat. Bilang lagi, Deolipa soal rekonstruksi 1 saksi benar versus 4 saksi bohong. Oke. Ada lagi kejanggalan reka adegan kasus Brigadir J. Deolipa bilang saksi setan. Oke. Ini gimana nih? Yang mana dulu nih? Kan banyak artikelnya tuh. Oke, yang ini aja, yang dulu berjalan baik tapi cacat. Ya, jadi gini. Setiap rekonstruksi harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan publik, ya kan? Jadi ada rekonstruksi kan sifatnya pro justisia, yaitu demi keadilan kan begitu kan? Demi keadilan. Jadi artinya kalau demi keadilan berarti demi keadilan masyarakat, ya. Nah, ketika ada rekonstruksi kan semua orang harusnya boleh hadir karena demi keadilan. Semua pengacara siapapun boleh hadir, ya kan? Semua iblis boleh hadir. Semua malaikat boleh hadir, bahkan Tuhan pun boleh hadir kalau rekonstruksi itu, kan? Nah, ini ketika rekonstruksi kemarin itu si 2 hari yang lalu ya, itu si siapa pengacaranya korban kan nggak boleh hadir. Iya betul.
Nah, katanya itu diusir yang, katanya. ya diusir. Itu namanya tidak memenuhi rasa keadilan. Karena pro justisia itu pro justisia, untuk keadilan. Yang dimaksud untuk keadilan adalah untuk keadilan masyarakat semuanya, untuk keadilan publik. Kalau ini kan nggak adil, publik pun menilai ini nggak adil, ini kan gitu. Sehingga tidak lagi pro justisia itu rekonstruksinya. Makanya disebut rekonstruksi yang tidak pro justisia, sehingga cacat secara pro justisia, rasa keadilan gitu. Oke. Ya. Lagi nih, satu saksi jujur, benar, lawan 4 saksi bohong. Siapa yang bohong? Saksi yang jujur dulu itu Eliezer, karena dia udah membuka semuanya, tabirnya kan. Baradae, ya. Nah, kalau 4 saksi lainnya, baik Sambo, baik Putri, baik Kuat, baik Ricky, itu saksi bohong, karena mereka setiap saat bikin skenario. Bohong A nggak bisa, pindah ke bohong B nggak bisa, pindah ke bohong C nggak bisa, pindah ke bohong D nggak bisa, pindah sampai 4 kali berbohong kan dalam suatu skenario kan, dalam 4 skenario. Artinya apa? Omongan mereka, saksi mereka udah nggak bisa dipercaya, udah nol nilai kepercayaannya. Orang bohong terus pasti dipercaya. Pertanyaannya, kalau mereka selalu membuat skenario, kan artinya kan di antara para tersangka ini kan mereka tidak saling bertemu. Kapan mereka diskusinya? Ya kan mereka berdiskusi udah berbulan-bulan. Ada sebulan penuh kan mereka diskusi kan. Artinya apa? Ya. Template kebohongan itu, skenario kebohongan udah melekat di mereka. Jadi mereka tinggal, kan begini Bang Uya, ada ilmu psikologi ya. Kebohongan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kebenaran, kan itu kan? Kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi kebenaran. Itu mereka sudah bohong terus sehingga omongan yang bohong mereka jadi kebenaran. Ya, teorinya gitu. Kita pakai ilmu psikologi kepribadian. Ya kan, betul. Gitu kira-kira paham juga. Lanjut. Iya dong. Oke, jadi pembohong paling besarnya siapa menurut Diolipa? Iya, itu iblis namanya. Kalau tanya siapa pembohong paling besar, ya iblis. Kalau mereka itu pembohong kecil semua. Hah? Siapa iblisnya? Pembohong paling besar ada iblis. Kalau mereka kan para pengikut iblis. Jadi kan mereka pembohong kecil-kecil aja sebenarnya. 4 itu pembohong kecil. Di antara 4 orang itu siapa pembohong paling besar? Ya, mungkin Putri sama Kuat lah ya. Ya kan, karena Sambo mungkin kasih ya. Iya kan? Ya, karena mereka yang mengalami dari Magelang. Karena si Sambo kan adanya di Jakarta. Mereka yang tahu kejadian di Magelang. Iya. Ya kan? Itu. Iblis paling besar kadang-kadang istri sendiri. Ya maaf. Ya, itu kasus lain kalau saya. Oh, kasus lain. Oke. Ada lagi nih. Saksi setan. Itu siapa dimaksud saksi setan? Ya, kalau udah para iblis bersaksi kan namanya setan, iblisan setan. Oke. Jadi para 4 itu kita sebut saksi setan lah. 4-4-nya tuh. Siapa tuh? Nah. Siapa aja sih 4-4-nya? Jadi coba sebutin. Ya Putri, Kuat. 1. Putri, Kuat. Sambo. Ricky. Nah. 4 ini. Oke. Nah, Diolipa Yumara bilang dalam rekonstruksi, motif tak akan pernah diungkap karena aib keluarga. Jadi tidak pernah akan terungkap nih jadi. Bagaimana bisa? Kan ini persidangan nanti akan terbuka. Ya, jadi gini. Pembunuhan berencana itu sebenarnya lebih mengedepankan fakta-fakta kejadian. Tindakan-tindakan melakukan pembunuhan berencana itu. Ya kan? Bahwasanya rencananya kan pembunuhan berencana. Apa yang direncanakan? Membunuh. Kan gitu. Nah, perencanaan ini adalah suatu keadaan yang dibuat. Ya kan? Bahwasanya ada latar belakang dari berencana ini adalah motif. Nah, biasanya dalam pembunuhan berencana motif tidak penting. Yang penting tindakan berencanakan, iya harus ada. Tapi motif apapun juga nggak penting, karena yang paling penting adalah merencanakan sama tahap melakukan pembunuhan. Itu dia. Pasal 340 yang penting itu aja ya. Kalau motif itu harus ada, tapi nggak penting, karena motif bisa apa aja, bisa apa aja isinya kan gitu. Bebas kalau motif. Tapi iya, jadi motif apapun yang diungkapkan oleh tersangka, apapun itu nggak penting lagi. Ya nggak penting, tapi harus ada dalam ilmu hukum itu harus ada motifnya. Motifnya apa sih? Sehingga mereka merencanakan. Jadi ada 3 tingkatan. Motif dulu, yang kedua perencanaan, yang ketiga adalah tindakan peristiwa pidananya. Ya gitu. Nah, kalau dalam pasal 340, motif ini nggak penting. Karena motif itu rata-rata sakit hati, benci, nggak suka, kena tipu. Iya kan, rata-rata itu motifnya kan kebencian rata-rata kalau ini pembunuhan merencanakan. Baru merencanakan yang kedua. Tindakan yang kedua adalah tahap yang kedua adalah merencanakan. Merencanakan itu yang udah masuk ke dalam peristiwa hukum. Sama pembunuhan. Pembunuhan tindakannya itu masuk dalam
peristiwa hukum. Jadi dua adalah peristiwa hukum, satu adalah motif, gitu kan. Peristiwa hukum, maaf. Oh iya nggak apa-apa. Ya, itu ya. Kode-kode. Kadang-kadang kita nggak sengaja begini ya kan ya. Oke. Gitu. Tapi kan itu kan tergantung dari kita melakukan mau jari yang manapun kan, yang betul. tahu kan diri kita, betul. ya tahu diri kita. Ya. Soalnya ada juga yang pakai telunjuk, ada yang pakai kelingking loh. Iya. Oke. Nah, tapi motif apapun, kalau andai kata motifnya berbeda, itu bisa mengurangi hukuman nggak? Tidak. Apa sama aja? Yang penting pembunuhan berencana pembunuhan berencana. 340 is 340. Jadi yang paling penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana dan penghukumannya, putusan hukumannya adalah peristiwa tindakan pidananya dan rencananya. Jadi rencananya apa pembunuhnya bagaimana gitu. Fakta pembunuhannya motif jadi tidak penting. Tidak penting. Motif bisa apa aja. Motif misalnya, saya kemasukan setan sehingga saya berencana membunuh. Itu kan satu motif. Saya kemasukan kodok di kepala saya sehingga saya akhirnya muter-muter saya merencanakan membunuh, kan begitu. Jadi motif tidak tapi kan motif ini akan berhubungan dengan orang-orang lain yang terlibat. Iya, tentunya motif berhubungan. Makanya jangan sampai motif dibikin untuk orang yang sudah jadi korban, menyelamatkan yang lain, orang yang jadi korban dan udah ini dipidana lagi, kan begitu. Sampai begitu. Saya juga nggak mau orang nggak bersalah udah meninggal masih difitnah. Itu hukuman di neraka kejam banget itu. Gitu. Makanya bagusnya di ini aja lah, hukuman mati aja lah. Oke, tapi dari 4 orang tersangka ini, kalau motifnya dibedakan atau mungkin motif tidak sesuai, itu bisa ada kecenderungan menyelamatkan salah satu tersangka nggak? Tidak. Itu kan motif kan nggak penting. Jadi yang penting rencananya sama pelakunya itu. Siapa otak yang merencanakan, siapa yang melakukan, itu yang paling penting. Jadi itu motif nggak penting untuk sarana pemutus. Oke. Ada lagi ini artikel, Bang. Adegan yang berbeda saat rekonstruksi tewasnya Brigadir J. Oke. Ini gimana, Bang? Ya, itu karena satu saksi jujur lawan 4 saksi setan, kan. Setan ini kan bingung karena dia ada 4. Nyocokinya gimana? Kalau saksi malaikat, si Eliezer kan dia gampang aja. Oh, saya tak taunya begini selesai. Tapi kalau saksi setan kan, kalau saksi setan kan bingung nih. Lu ngomong apa, Tan? Lu ngomong apa? Tan 1, Tan 2, Tan 3, Tan 4, kan gitu. Ada 4 Tan kan di situ kan? Ya kan? 4 Tan ini kalau digabung jadi setan, kan gitu. Sekelompok setan, kan gitu. Oke. Nah, ada lagi nih, tersangka lain peragakan gerakan yang berbeda. Picu Baradae emosi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Jadi di situ Baradae itu tidak bisa apa-apa, dia punya hak untuk bilang bahwa tidak begitu sebenarnya gitu. Iya, dia marah lah, kan dia udah jujur, udah kasih tahu ininya, ternyata yang lain belok-belok, setan belok-belok, malaikat marah dong. Jangankan malaikat, kita aja yang orang manusia aja lihat itu marah, apalagi malaikat yang ada dalam dirinya sekarang ini, kan. Gitu. Iya. Jadi makanya makanya kenapa? Makanya rekonstruksinya jadi rekonstruksinya 4 setan lawan 1 malaikat. Ya hasilnya begitu. Kadang-kadang malaikat kan suka ditipu sama setan. Oke. Nah, sampai ada artikel lagi Baradae kalau nggak salah curhat ke LPSK ya. Ngaku kesel dan jengkel karena keterangan tersangka lain berbeda dan menyangkal. Ya. Iya. Udah benar tuh. Dan kira-kira kalau sampai kayak begini, kan nanti ada rekonstruksi berikutnya. Ya saya kira arahnya bakal kemana nih menurut analisa dari seorang psikolog UI ini? Ya, begini. Rekonstruksikan itu kan sebaiknya kan sekali, ya kan, jadi itu kan fakta-fakta. Tapi kalau ada rekonstruksi ulang, malah rusak ininya, prosesnya, proses penindakan untuk pencapaian suatu persoalan pidana supaya menjadi terang itu rusak. Dan memang ini udah rusak dari awal, karena skenario tembak menembak berubah menjadi dirubah menjadi skenario pembunuhan berencana dirubah menjadi skenario tembak menembak. Habis itu ketahuan dirubah menjadi skenario tembak-tembakan, ya kan? Terus kemudian skenario menghilangkan barang bukti, ya kan? Ya kan? Terus sekarang ada skenario lagi untuk saling menyangkal. Ya rusak ini hukumnya. Makanya ya sudah kita selesaikan aja secara adat hukum. Ya udah, yang penting peristiwa hukumnya apa? Yaitu 340, berencananya bagaimana? Udah langsung dihukum, selesai begitu. Oke, soalnya kan ini nih dari ada artikel lagi, silang pendapat ya jenderal dan ajudan saat rekonstruksi. Baradae sebut Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Namun Sambo bilang ngaku hanya menyuruh. Nah, artinya kan kalau emang ada perbedaan ini, ibaratnya kan menyuruh dengan melakukan menembak udah pasti akan beda kan hukumannya. Beda, betul.
Nah, gimana caranya membuktikannya jadi kalau emang? Ya itu nanti kan di persidangan dibuktikan siapa yang matanya jujur, siapa yang ini kan. Orang kan boleh beda-beda dong ininya kan. Tapi kan ya namanya manusia kan. Udah masuk bui masih jadi setan ini. Ya. Nanti di persidangan dibuktikan. Nah, kira-kira menurut pengamatan dan analisa Bang Olive nih, kepolisian, Polri, dan Barreskrim pada khususnya dalam hal ini akan benar-benar serius? Susah, mereka sudah terikat sama hubungan masa lalu. Di kabar Reskrim itu sama detik itu mungkin sudah terikat sama hubungan masa lalu dengan Sambo. Mungkin ya kan. Terikat. Nah, jadi akhirnya mereka berusaha. Buktinya apa? Buktinya si Putri aja kan mereka nggak tahan-tahan tuh. Berkeliaran aja kayak burung. Ya kan? Saya punya burung di rumah udah sakit, ya kan? Bawa sakit flu burung. Saya biarin dia bebas berkeliaran di kandang yang besar ini kan. Ya kasihan burung yang lain dong. Ya kan? Iya. Kalau saya punya burung model begitu yang udah ketemu burung, saya potong tuh saya goreng, ya kan? Iya. Nah, kira-kira ini akan mempengaruhi fakta ke depannya nggak? Jadi karena ibaratnya kan gini, membunuh dengan menyuruh membunuh. Sama aja itu, gitu sama kan? Aja. Menyuruh membunuh juga, iya kan? Sama aja itu nilai hukum. Menyuruh kan berarti kan dia otak pelaku. Membunuh adalah tindakan, sama aja itu. Jadi sama aja ya? Sama aja itu nggak punya nilai. Nilainya sama-sama pembunuhan berencana itu. Ada lagi nih dari Teras Gorontalo. Fakta rekonstruksi Baradae incar jantung Brigadir C. Ferdi Sambo dan Om Kuat todong pistol dari belakang. Nah itu saya nggak dapat cerita itu. Saya nggak dapat cerita itu. Oke, ini dari ada lagi nih eksklusif cerita versi Ferdi Sambo. Brigadir J dianggap penantang hingga eksekusi. Jadi katanya Sambo, Brigadir J dianggap penantang, jadi terjadilah eksekusi itu. Gitu. Ya itu saya nggak dapat cerita itu, nggak ada cerita itu. Iya. Oh gitu ya. Kita lihat video ini nih. Saat Sambo sempat berhadapan dengan Baradae. Ya. Ini gimana nih? Karena ada relate dengan artikel ini. Bertemu saat rekonstruksi ekspresi Baradae dan Ferdi Sambo jadi sorotan. Kelihatan mana yang takut dan santai. Ya. Oke. Gimana? Ya kalau saya lihat sih si Eliezer mungkin dia kita nggak bisa lihat ekspresi ya. Kita menerka-nerkakan gerakan ekspresi, ya kan? Ya mungkin Eliezer muak sama si Sambo atau timbul rasa benci sama si Sambo ya karena jemput. Apa takut ya? Kalau takut udah nggak ada. Udah nggak. Iya. Jadi tinggal muak sama benci aja nggak ada. Dia sih udah nggak takut sama siapa. Kan dia udah pimpinannya udah beda. Kalau kemarin-kemarin kan dia masih merasa pimpinannya Sambo kan, jadi takut. Iya. Sama muak sama Sambo itu. Karena jadi sekarang menurut Diolipa Baradae muak dan benci sama. Iya, muak dan benci begitu. Sama Sambo. Karena yang ditembak itu oleh Eliezer adalah teman dekat satu kamarnya dia si Yosua. Jadi dia benci banget sama yang menembak. Tapi kan dia juga ikut menembak. Kalau emang teman sekamarnya. Kemarin itu kan waktu pada saat kejadian kan dia dalam pengaruh kekuasaan. Struktural perintah kan. Jadi kan dia juga nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang kan dia udah lepas dari pengaruh kekuasaan struktural, jadi dia tipe benci. Jadi nggak apa-apa. Apa Baradae juga termasuk trauma kalau masuk rumah dinas itu karena kan? Ya trauma dong. Iya. Trauma. Dia habis nembak orang kok, terus dia suruh nginget lagi. Makanya kan trauma. Saya aja kalau habis bareng sama cewek, habis itu keluar terus kita suruh nginget lagi, kadang-kadang trauma. Iya betul. Oke. Bang Olive, tak pakai baju tahanan, pakai pakaian mewah, Putri Chandrawati saat adegan rekonstruksi disorot. Katanya kira-kira kenapa nggak pakai baju orange tuh? Ya karena ada ketakutan mungkin dari kabar saya maupun dari TVD, takut mereka punya persoalan juga dibunyi-bunyiin.
Jadi ya udah mereka bebasin aja lah, supaya pakai apa aja lah. Yang penting kan bawa tas mewah, yang penting kan ujungnya masuk penjara kata Dirtipidum kan. Bebas aja lo pakai baju putih. Sekaligus aja bawa tasnya ke penjara biar bisa show of force di penjara, ya kan? Atau mungkin mereka biarin dia ke mall dulu deh, gitu. Siapa tahu si Putri baru dari mall, ya kan? Atau mau ke mall habis itu kan, mana kita tahu. Cuman itulah kefatalan dalam penyidikan, di mana orang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibiarkan lepas, kan boleh aja kan gitu kan, ya kan gitu. Ya kan? Siapa yang ya itulah. Siapa yang pimpinan penyidikan? Harusnya kan dia tahan orang. Itu dia sudah melanggar rasa keadilan masyarakat. Yang dilanggar pro justisia lagi. Pro justisia itu adalah pro terhadap keadilan. Keadilan itu keadilan masyarakat. Ya kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya Kabarreskrim dong sama Dirtipidum. Makanya saya minta diganti. Itu kan bahaya itu. Mari kita lakukan sama-sama Pak Uya atas dasar atas kita dan analisa kita dan atas tindakan-tindakan yang sangat menyesatkan dan sangat tidak pro justisia, kita minta Kabareskrim diganti sama Dirtipidum supaya penyidikan berjalan efektif, ya kan? Masa saya doang teriak-teriak, mulut saya nanti buset capek, kurang minum. Saya minum dulu sebentar, aus. Oke. Nah, mau minum dulu. Oke. Lanjut. Oke. Gini, apakah kira-kira Putri juga diistimewakan di sini? Iya dong, Putri. Iya. Saya juga kalau punya Putri malu itu lewat kan dia suka ada di rumput-rumput Putri malu kan. Kalau ada Putri beda lagi kan, tanaman itu. Oh iya. Saya suka goda-godain tuh biar dia ini. Tapi kan saya nggak mau nginjek dia kan. Takut dia malu kan. Nah, berarti itu diistimewakan itu kan, gitu. Iya. Oke. Nah, apakah kira-kira kalau ibaratnya sekarang motifnya berubah gitu kan? Ya. Hukuman Sambo bisa berkurang dan itu bisa beralih ke Putri? Tidak, sama aja. Pembunuhan sama aja. Pembunuhan berencana itu rata-rata 20 tahun. Ya, dia diputuskan 15 tahun juga ya, atau 10 tahun juga, mati di penjara, benar deh. Umurnya udah berapa tuh si Sambo? 49, 48. Ya kan? Tambah anggapnya 15 tahun. Udah berapa tuh? 60, keluar tuh 66. Udah kakek-kakek. Jadi penjara, perut udah bongsor kan. Putri juga gitu. Umurnya mungkin masih 40-an. Iya kan? Tambah 20 tahun penjara, ya udah 60 tahun udah nenek-nenek juga. Capek mereka hidupnya. Dan kita juga udah lupa sama perkara mereka. Iya. Indonesia kan gampang melupakan ya. Gampang lupa. Pasti tahun mereka pasti lepas tahun 2030 atau kalau hukuman matilah. Tapi kalau mereka lepas paling tahun 2040 baru lepas kan. Kita juga kan belum tentu hidup tahun 2040 juga kan gitu kan. Iya. Kita upayakan kita berdua umur panjang Pak Uya. Makanya sering-sering lari pagi tuh di Stadion UI. Saya tungguin tuh kalau mau kita bareng-bareng tuh berdua. Saya kan gitu. punya kemarin saya punya eksklusif di Stadion UI. Jadi kalau pagi tuh kalau saya mau lari, saya teleponin semua security UI. Rapi semua, pokoknya tinggal masuk pagi-pagi bebas. Yang lain nggak ada yang bisa masuk tuh. Kemarin datang ke homecoming nggak? Apa? Gimana? Datang ke homecoming nggak kemarin? Mana pernah sih saya diundang? Tahu yang enggak? Oh gitu ya. Iya. Mana pernah kita diundang? Wong kita selon katanya gitu. Iya. Nih, ada lagi di Kompas TV nih. Viral, Verdi Sambo masih dipanggil jenderal oleh penyidik saat rekonstruksi. Terus Kadif Humas bilang pansos. Oke, gimana tuh? Ya kalau masih dipanggil jenderal kan goknya penyidik aja. Ya kan? Banyak kagok terjadi dalam ini. Makanya ini kita harus reformasi polisi. Makanya gini, sekarang ini kita tidak lagi bicara perkara. Sekarang ini kita minta seluruh mahasiswa Indonesia, mari kita reformasi polisi. Nggak apa-apa. Ya kan datang aja ke kantor polisi atau kita bikin aja karangan bunga supaya reformasi polisi, kirim aja ke Mabes Polri biar banyak itu minta reformasi polisi. Salah satunya adalah dengan cara mengganti penyidik-penyidik yang tidak profesional, termasuk pimpinan-pimpinannya, kan begitu. Reformasi polisi, berani nggak Bang Uya kita kirim karangan bunga? Aneh mau kirim ini, mau nggak? Oh gitu ya, ucapannya apa? Kita minta reformasi polisi dengan cara mengganti penyidik yang tidak profesional dengan penyidik yang profesional, termasuk pimpinannya, kan begitu. Berani nggak? Kalau berani besok kita kirim nih. Tapi gini, digaungkan dulu. Gimana? Disampaikan dulu ke publik, baru kan mereka dengar. Baru hari apa kita kirim bareng-bareng karangan bunga. Gitu ya. Bang Doli ngomong kayak begini nggak takut sama sekali, Bang?
Takut sama siapa sih? Iya, saya nanya justru. Orang Nggak ada ketakutan apapun. mati aja kita nggak takut, apalagi cuma beginian, ya kan? Ya. Kita sekarang mati juga kan, ya, paling mati aja ya namanya mati, ya kan? Di penjara, Ya. kalau saya di penjara kan nggak mungkin. Soalnya kan masyarakat Indonesia kan sayang sama saya. Bang Uya juga disayang sama masyarakat Indonesia kan. Kan Bang Uya penggemarnya sampai 20 juta orang. Bang Uya ada apa-apa juga kan parah mereka, ya kan? Jadi enak aja kita. Psikologi masa kan gitu. Psikologi masa ya. Oke, ada lagi nih artikel dari Tempo. Eksklusif BAP Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan, ada arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nih, berita acara Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan menguak soal arahan Kapolri. Sempat bertemu dengan Verdi, Hendra, dan Beni Ali pada malam setelah kejadian. Nah, dalam 2 BAP yang sempat dilihat Tempo tersebut, Hendra dan Beni menyatakan bertemu dengan Kapolri pada Jumat 8 Juli. Mereka menyatakan mendapatkan perintah untuk bertemu Kapolri setelah dihubungin Kapolres Pripim Kapolri Kombes Dedi Murti. Saat itu mereka sedang di kantornya. Sebelum bertemu dengan Kapolri, Beni dan Hendra mengaku sempat bertemu dengan Sambo di rumah dinasnya yang juga menjadi lokasi tewasnya Yosua. Nah, ini gimana? Ini hoax apa gimana? Ya, kan saya nggak merasakan dan mendengarkan langsung. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa. No comment. No comment. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Ini dari tempo.co ya. Ya. Iya. Nggak tahu itu saya. Oke. Dan Bang, ini ada satu artikel nih saya mau lihat nih. Satu surat. Kita lihat surat tanda terima laporan polisi. Yang bertanda di bawah ini saya RR Herminto M Jaya SHMH. Pangkat AKBP, jabatan Kepala Subbagian Penerimaan Laporan bla bla bla. Sewaktu setempat telah datang ke SPKT seorang laki-laki bernama Zakirudin SHMH. Ya. Oke. Telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Sebagaimana dimasukkan pasal sekian 14 dan 15 UU RI nomor 46 ya tentang peraturan hukum pidana. Oke. Dan pelapor atas nama Zakirudin dan terlapor atas nama Kamarudin Simanjuntak SH selaku kuasa hukum Brigadir Joshua dan Deolipa Yumara selaku mantan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Oke. Jadi Pak Kamarudin dan Deolipa dilaporkan berarti ya? Iya. Apa tuh? Dilaporkan. Kenapa nih? Iya. Telah membuat keonaran katanya. Berita bohong. Saya kan bukan wartawan. Kalau wartawan tuh nyampaikan berita, itu kan katanya berita bohong. Berita itu kan wartawan yang ngasih berita. Saya kan bukan wartawan. Saya dan Pak Kamarudin adalah pengacara. Pengacara berbicara atas dasar dugaan itu dilindungi oleh undang-undang advokat, gitu kan. Pengacara boleh berbicara kepada publik karena dilindungi oleh undang-undang advokat. Yang penting kan kita menduga-duga boleh. Kalau nggak ada pengacara nggak akan pernah ada cerita tentang kehidupan. Makanya yang bisa bicara itu pengacara. Pengacara menyampaikan suatu cerita, suatu dugaan, kemudian yang membawa berita adalah wartawan media. Nah, kalau yang menyampaikan berita kan si wartawan, kejar aja wartawannya. Terus yang kedua, berita macam apa sih yang bohong itu? Orang semuanya juga nggak ada yang tahu yang benarnya mana. Di sini rumor, sana rumor, itu rumor, sana rumor. Terus yang kalau kita bicara berita bohong, yang benar yang mana? Buktikan dulu yang benarnya dulu, baru yang bohongnya mana. Kalau yang benarnya nggak ada, gimana kemudian ada yang bohongnya, ya kan? Kalau sama-sama bohong semua, ya semuanya bohong, ya kan? Masih mending kita ngasih berita yang lebih akurat, ya kan? Jadi gini, berita bohong itu harus ada berita yang benar, baru ada yang bohongnya bagaimana, ya kan? Kan kita nggak dapat yang benarnya bagaimana. Ada nggak coba berita yang benarnya? Kan nggak ada. Terus kita dibilang berita bohong, ya kan? Apalagi Bang Uya? Nah, ini jadi yang melaporkan tadi siapa itu tadi? Nggak tahu saya. Lama-lama juga digeruduk sama orang Tanah Abang, sama orang Pulau Gebang tuh, kan alamatnya Pulau Gebang kalau situ ya? Iya. Ya, kan saya juga punya penggemar banyak di Pulau Gebang. Saya nggak tahu kalau orang Pulau Gebang tiba-tiba geruduk rumahnya, kan kita mana tahu, ya kan? Emang nggak tahu dia siapa itu? Nggak tahu. Nama siapa? Mungkin atas nama suruhan atau atas nama pansos kali, panjat sosial, pengen naik juga namanya kan. Tapi kalau itu kita nggak tahu tuh dari Saparudin siapa tuh? Zakirudin apa siapa tuh? Zakirudin, ya tadi yang dilaporkan Bang Deolipa sama Pak Kamarudin soalnya. Ya, yang penting kan namanya Zakirudin. Ya kalau mungkin karena sama kali, karena persoalan namanya sama, satu Udin-Udinnya ada. Mungkin mereka tergabung dalam Udin sedunia kan. Satu Zakirudin, satu Kamarudin. Ya, Udin sedunia. Kalau saya kan enggak, saya enggak ikut-ikut kan gitu. Saya kan Dul Payumara. Mungkin mereka Udin yang satu,
nggak enak kali kok yang Udin yang satu ini kok terkenal banget. Gue juga pengen terkenal juga kan. Pak Kamarudin ya. Ya Pak Kamarudin terkenal. Si Sakirudin nggak terkenal. Dia juga pengen Udin terkenal dong, namanya Udin. Iya. Nah, satu lagi yang udah terkenal, tahu nggak Bang Uya siapa? Apa? Gus Samsudin. Bukan si Bur, tahu nggak Bur? Bur tahu nggak Bur? Burhanuddin. Nah, itu udah pinter Bang Uya sekarang. Burhanuddin. Udin juga. Udin juga. Cuman panggilannya Bur gitu. Kalau saya manggilnya, Bur kemana Bur? Bubur ayam kan gitu. Tekok kan gitu. Teng. Bubur ayam kan. Burhanuddin. Maaf ya Pak Burhanuddin ya. Kita santai slow. Ya. Oke, Bang. Ada lagi nih artikel dari Tribun News. Fahmi Alamsyah disebut operasi sebar duit rekayasa kasus Brigadir J. Saur bilang nggak fair, belum jadi tersangka. Dalam arti kata, Fahmi Alamsyah yang dulu adalah apa sih, staf ahli penasehat Kapolri ya, yang sempat waktu itu menjadi orang yang apa ya, bukan terlibat apa ya, penasehat ahli Kapolri maksudnya? Iya, penasehat Kapolri yang akhirnya mengundurkan diri ya. Ya kalau udah gitu tidak diproses hukum. Ya proses hukum nah kalau udah tanda-tanda. Jadi gini, semua persoalan pidana kalau udah ada indikasi, udah ada tanda-tanda, sebaiknya diproses hukum. Ini kan Kapolri juga kan agak lambat ini gerakannya, apa ditodong pisau apa Kapolri ini sama orang lain ini kan kita nggak tahu juga nih ya. Nanti makanya kalau ini kita nggak selesai, makanya kita menjadi agen perubahan. Bang Uya jadi agen perubahan. Saya juga jadi agen perubahan juga, agent of change namanya. Mari kita ajak semua mahasiswa se-Indonesia, kita kemudian menyuarakan posisi perubahan-perubahan ini, ya kan? Gak lama lagi, ya kan? Gampang kok mahasiswa tinggal bawa bendera, demo, gitu. Sekarang kita demo mesti izin polisi tapi. Ya, polisi kalau sudah kredibilitasnya nol kan, udah nggak bisa kita izin. Padahal kredibilitasnya juga nol, coba aja. Percaya nggak sama polisi Bang Uya? Saya sih masih percaya posisi Polri harusnya presisi harusnya. Iya. Berapa persen kepercayaan kepada polisi sekarang dengan adanya kasus ini? Coba saya tanya sebagai interviewer. Kalau saya sebelum ada kasus ini, saya percaya 90%. Sekarang? Iya. Jujur ya? Jujur saya. Tapi saya bukan kepada Polri, kepada oknum ya. Iya. Berapa persen? Iya. Kalau oknum ya pasti menurun ya. Tapi kalau saya percaya, masih percaya dan yakin kepercayaan berapa persen? Berapa persen? 80% lah. Bang Uya, itu nggak jujur. Nggak jujur itu. Saya masih punya optimisme. Begini, kalau kita bicara kredibilitas dan konfidensi kepada polisi, Polri kita bicara, saat ini titik paling rendah Polri itu mencapai turun jauh dari 70% mencapai 20%. Tanya aja semua masyarakat. Karena semua masyarakat bilang negatif aja semua. Negatif. Tapi kan sudah ada yang dimutasi beberapa sampai pati kan? Ada yang dimutasi ada. Pikiran masyarakat masih tetap belum jelas ini kan, sehingga pasti tanya aja semua masyarakat, pasti mereka jawab negatif aja kan, walaupun ada mutasi, ya kan? Ini kan masyarakat mau ini terang benderang, begitu. Makanya ini kan adalah tantangan buat Polri, ya kan? Iya begitu. Kalau begini Bang Uya, kalau posisi masyarakat berpikiran negatif, artinya kan malah di bawah 0% negatif itu kan positif 1 sampai 100. Kalau masyarakat pikirannya negatif, berarti di bawah. Iya makanya itu. Gitu. Makanya Bang Uya jangan sampai 80% dong. Namanya Bang Uya menggadaikan ke ininya dong. Bukan, saya masih optimis sama bahwa ada orang-orang yang benar di dalam Polri gitu. Betul. Dalam posisi negatif pun kita optimis. Dalam posisi positif pun kita optimis gitu Bang Uya. Tapi penilaian itu ada gitu. Mari kita minum dulu. Nata apa tuh koko apa? Minuman koko. Nata hidrokoko. Ini paling enak nih. Hidrokoko. Kita kalau udah mulai pusing minum ini kan gitu. Hidrokoko. Saya ada kelapanya, kelapa Amerika nih. Oh iya udah. Ya. Ambilin kelapa, kelapa. Kita. Ya. Oke, ya kelapa juga. Ya kelapa juga. Oke. Bang Uya. Lagi nih, Pak, apa? Kapan mau ditayangin nih? Buru-buru nih, kita kejar-kejar waktu. Iya, besok boleh. Oke, panas. Ngabalin versus Diolipa saling bentak soal perombakan Polri. Kenapa sampai kayak begitu? Sampai gara-gara Ferdi Sambo ribut dalam debat. Saya ini dalam debat nggak pernah ribut sama orang. Tapi dia ngajak ribut. Tapi saya nggak mau ribut, ya kan? Saya kan sampai maunya dimatiin kan? Iya. Dia ribut kayak emang kesurupan sih. Orang kalau udah kesurupan, udah darah tinggi, udah naik darah, udah ini nggak mikir emosi kan? Kalau orang emosi terlalu tinggi namanya kesurupan. Jadi kesurupan, namanya.
Jadi kita panggil Pak Ngabalin tuh Pak Surup gitu. Jadi kalau Pak Bang Uya mau manggil Pak Ngabalin daripada Pak nyebelin repot kan? Mending Pak Surup aja. Pak Surup gitu. Ya. Nah, emang apa poin dari Pak Ngabalin yang paling Diolipa nggak setuju, Bang Diolipa nggak setuju? Nggak tahu saya. Saya juga lagi nggak ngobrolin dia kok tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Perhatiin aja. Saya cuma bilang kita ini ya dalam potensi ini kita harus begini-begini. Dia ngoceh-ngoceh tuh, gitu kayak burung beo. Untung aja nggak saya bikin LP dia itu kan, ya kan. Coba aja saya bikin LP dia kan habis itu kan. Untuk melihat, mengingatkan kita lihat rekamannya ya. Pak Ngabalin, saya bicara dulu Pak. Bapak jangan ngoceh-ngoceh Pak. Woi, Pak. Bergantian kita bawa gantian dong Pak. Bergantian. Kau siapa? Baik. Sebentar Pak. Kamu memang betul-betul tidak punya etika bicara di ruang publik. Kau kayak orang pintar kau. Pak Ngabalin, bergantian Pak. Caramu tidak berakhlak. Jangan marah-marah Pak Ngabalin. Tuhan boleh langsung ke intinya, Bang Diolipa. Langsung ke intinya. Bang Ngabalin ditahan dulu. Bang Ngabalin ditahan dulu. Bang Ngabalin. Itu cara kau. Oke, Bang Ngabalin. Saya anak UI 98. Kita jalan lagi. Terima kasih Bang Ngabalin. Terima kasih Bang Diolipa. Kita kembali ke substansi Bapak-bapak. Gitu Bang Ngabalin, Bang Diolipa. Namanya begini, kita diskusi boleh, panas boleh, tapi jangan ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Tapi karena negara nggak baik-baik saja, ya saya harus berontak Pak. Oke. Iya kan? Baik. Ya, terima kasih. Bang Reza kita berikan waktu juga Bang Diolipa. Terima kasih. Tapi nggak tahu kira-kira kenapa sampai dia menentang keras. Analisa. Dia kan itu udah naik darah gara-gara berantem sama Pandana Baban. Dia bilang kita out of rule kan. Di mana kita ini sudah mendistorsi, menyebarkan distorsi kan. Loh, siapa yang nyebarin distorsi? Dia ngerti sih apa kata distorsi itu? Distorsi aja dia ngomong-ngomong distorsi. Dia sendiri nggak ngerti mungkin kata distorsi. Ya kan? Ya. Terus dia mau jadi pahlawan kemalaman. Ya, sorry aja. Ya kan? Makanya saya minta sama Pak Jokowi itu ganti orang model begitu. Mending Pak Uya aja yang jadi staf ahli presiden bagian juru bicara kan lebih public speaking kan gitu, public speaking. Kalau dia kan naik darah gimana, malu-maluin negara aja. Saya nggak mau tuh ada juru bicara yang model kayak gitu. Negara punya kita kok, bukan punya presiden, bukan. Negara punya masyarakat Indonesia karena kita sama-sama saham kan. Saya nggak mau tuh ada juru bicara model begitu tuh, malu-maluin aja, bikin malu aja. Pengen saya bikin LP tuh dia tuh, tapi nggak tega. Akan di LP lagi nggak? Akan di LP juga. Bang Uya mau jadi saksi nggak? Saya masukin LP. Saya aja. Saya nggak ikut terlibat di situ. Oh iya. Ya kan Bang Uya nonton gitu. Saksi ahli. Saksi yang menonton, saksi penonton kan gitu ada. Iya. Apalagi Bang, Bang Diolipa juga minta Roni Talapesi mundur sebagai pengacara Baradae, betul ya? Ya, betul. Ini dia lagi di BAP nih hari ini nih di Polres. Datang nggak dia udah dipanggil sama polisi? Iya. Harusnya siang ini dia di BAP. Saya belum tahu, dia belum cerita ini kan. Ya mudah-mudahan. Ya kan kita cuma minta. Dia mundur nggak mundur kan urusan dia. Orang kan minta boleh. Sama kayak kita minta sama pacar saya, yang bisa nggak yang hari ini yang kita minta kan? Dia bilang enggak, kita lagi kan susah juga kan gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, lagi maksudnya lagi nggak punya modal kan gitu. Yang bisa nggak minta duit? Lagi nggak punya modal nih. Ya sudah, berarti kan nggak dapat duit kita. Bang Diolipa, apa komentarnya tentang DPR juga yang kemarin sudah mulai ikut concern, tapi baru minggu lalu ya? Iya. Gimana? Ya, saya kalau DPR nggak pernah mau komentar ya, gitu. Saya kan sampai sekarang kan nggak merasa diwakilin juga. Ngapain kita komentar? Ngelihat nggak waktu dengar pendapat dengan Pak Mahfud dan besoknya dengan Kapolri? Ya. Ada komentar? Kan kita lihat tipis-tipis. Saya kan kalau siang itu, pagi siang kalau nggak ada kerjaan kan saya di pinggir Kali Ciliwung. Nongkrong di pinggir kali, ya biasa ngeliatin tanaman sama ngeliatin kali. Air kali kan ngalir sama sampah-sampah itu kan. Jadi saya jarang lihat TV sebenarnya. Sekarang aja kan saya nggak ngeliat TV. Gimana saya bisa ngobrolin TV sama Bang Uya kan begitu. Ya tapi kan saya nggak ada komen itu kan. Soalnya kan saya sampai sekarang kan nggak merasa diwakilin gitu. Oke. Kalau bukan DPR, presiden, kira-kira presiden kita harus turun tangan apa tidak kira-kira? Presiden itu jangan turun tangan. Jangan turun tangan presiden itu. Dia harus turun kaki sama turun pikiran. Kalau turun tangan nggak ada gunanya. Dia harus turun kakinya turun, sama pikirannya turun. Datang ke
Mabes Polri, pakai kaki, pakai pikirannya, halo dikit. Nah, baru tangannya turun juga tuh. Jadi yang paling penting itu turun kaki sama turun pikiran kalau presiden itu. Baru tangannya belakangan. Gitu. Apa harus perlu begitu sampai begitu? Iya dong. Ngapain turun tangan? Kakinya turun dulu dari persinggahannya istana, jalan ke Mabes Polri, ngomel-ngomel di sana, pakai pikiran, pakai mulut, baru tangannya gaplok-geplokin. Ya kan tangan paling belakangan. Nggak cukup Menko Polhukam aja. Ya nggak cukup kalau udah kayak gini. Ini bisa ya. Ini bisa beresiko chaos reformasi beneran loh ya. Kalau ini nggak selesai, bisa masyarakat marah, timbul pemberontakan, berbahaya ini menurut saya. Ya, berbahaya ini. Saya analisanya gampang. Kalau ini nggak selesai, masyarakat nggak puas, apalagi ada BBM naik. Kalau nggak buru-buru diatasin, saya nggak yakin ini bisa jadi berbahaya buat negara. Kira-kira apakah ya kalau apa? Ya coba kalau mahasiswa pada turun ke jalan semua, terjadi kerusuhan di mana-mana kan, rusak lagi kan negara. Polisi udah nggak dipercaya kan bahaya. Makanya cepet-cepet dibenerin. Makanya Pak Presiden turunlah, langsunglah atasi ini semua. Ya kan, kalau yang perlu diganti gantilah supaya timbul kepercayaan lagi masyarakat, kredibilitasnya naik lagi polisi. Kalau enggak, ini 2 minggu sebulan lagi berbahaya menurut saya nih. Ya kan, kita kan bisa melihat tanda-tanda alam, gejala-gejala alam. Ya kan, BBM naik orang nggak puas, terus polisi nggak bisa dipercaya, orang nggak puas. Akhirnya timbul pemberontakan sosial. Ini kita melihat dari kacamata sosiologi, kacamata politik sosial, sama kacamata psikologi sosial ya. Gitu. Kamu ya. Oke, apakah kira-kira akan bakal ada orang-orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan 2024? Iya, mereka juga bingung tuh maksudnya dari mana. Karena ini kan persoalan masyarakat, bukan persoalan politik. Ya kan? Iya. Mereka mau cari manfaat gimana? Semua partai kan diem memang. Emang ada partai ngomong? Kan nggak ada. Mereka maksudnya dari mana? Ini persoalan masyarakat, benar-benar masyarakat. Nih masyarakat yang rasa keadilan itu adalah persoalan masyarakat, bukan persoalan partai. Kalau partai kan rasa bagi-bagi kan gitu kan. Tapi kalau kan bisa aja nih. Tapi kalau apa? Ya kalau partai rasa bagi-bagi, ya kan bagi-bagi kursi, itu kan partai. Sampai ada yang jadi presiden, sampai jadi menteri itu rasa bagi-bagi. Tapi kalau rasa keadilan itu menyentuh ke nurani masyarakat orang per orang loh, ya kan? Itu bisa menggerakkan pikiran orang untuk berbuat menentang ketidakadilan. Ini yang berbahaya. Ini psikologi masa lagi. Iya. Nggak harusnya dipakai oleh berbagai macam atau orang satu pihak yang ibaratnya kalau bisa menyelesaikan kasus ini, kan dia akan mendapatkan menorehkan tinta emas nih. Nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak bisa dibikin begitu. Nggak bisa. Keadilan yang hakiki, rasa keadilan yang hakiki tidak bisa ditunggangi oleh politik. Nah itu dia kuncinya. Harusnya. Bukan, emang nggak bisa. Rasa keadilan yang hakiki tidak pernah ditunggangi oleh politik. Makanya kenapa orang hukum nggak pernah bisa dipacarin sama orang politik, sama Bang Uya. Gitu. Coba aja. Ada nggak cewek yang dipacarin sama cowok politik? Kan nggak ada. Ya, dulu saya pernah gebetan, saya anak hukum dulu tapi saya nggak dapat dulu. Ya kan ditolak kan orang politik jangan kan. Oke, Bang, terakhir kira-kira saya minta Bang Deolipa berstatement apapun tentang kasus ini, pesan untuk apapun, saya minta statement nih Bang. Silakan. Oke. Kepada masyarakat Indonesia, kepada para mahasiswa Indonesia, Anda kan tahu ini kejadian udah mulai berjalan 2 bulan, ya kan? Anda udah mulai bersiap-siap. Berbahaya ini berisiko kalau institusi Polri begini-begini aja dan masih ada RKS ini berbahaya buat keadilan negeri. Ya, siap-siap kita mengawal keadilan negeri, rasa keadilan kita masing-masing kita kawal ya. Dengan cara kita ikut menjadi berpartisipasi dalam hal ini. Melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan keadilan. Bisa kita kemudian menegur presiden, kita menegur wakil presiden, kita menegur DPR, kita menegur para menteri, bisa juga. Karena apa? Negara ini bukan milik presiden loh ya, bukan milik para menteri ya. Negara ini milik para seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing kita orang per orang warga negara Indonesia punya saham. Rata-rata 1 sahamnya. Jadi total sahamnya adalah 270 juta. Kita punya 1, Bang Uya punya 1, setiap orang punya 1 saham. Begitu, paham ya? Nah, kita kan pemegang saham ya, kita pemegang saham. Jadi negara ini bukan punya presiden. Presiden itu cuma direktur utama yang ditunjuk oleh kita sebagai pesaham. Para komisaris. Ya, kita juga bukan komisaris, kita kan cuma pesaham doang. Komisaris mungkin adalah ada siapa lah ya? Ya, adalah DPR atau yudikatif lah komisaris atau apa. Awasnya kan komisaris, DPR-nya kan gitu. Kan itu aja. Tapi yang punya saham kan kita. Stakeholder ya. Ya, kita stakeholder. Makanya kalau kita bilang ganti. Begitu. Ya. Oke. Bang, ada yang lupa di terakhir nih. Kenapa ngelaporin Feni Rose? Katanya pencemaran nama baik. Feni Rose kenapa?
Feni Rose tuh WA ke Tatalim. Itu yang ngaku-ngaku pengacara itu kan begitu, si Olip itu ngaku-ngaku pengacara. Lah kan dia lupa, kita udah 22 tahun jadi pengacara. Dia nggak pernah tahu itu kan. Ya aneh kan, boleh dong daripada nama baik pengacara ini tercemar gara-gara kita ngaku-ngaku pengacara, kita laporin polisi ke dia. Kita bikin laporan ke Feni Rose supaya dia sadar. Saya nggak akan masukin dia penjara kok. Saya cuma pengen ketemu dia di kantor polisi. Dia cium pipi saya kiri sama pipi saya kanan. Saya peluk dia. Gitu. Dia minta maaf ya. Jadi Feni Rose bilang gimana? Feni Rose bilang gimana? WA ke... Saya bacain aja ya. Baca boleh. Biar enggak ini kan. Bentar. Ini kan Tatalim kan provokasi aneh mulu nih. Gitu. Iya. Mana ya? Tatalim biasa teman kita. Iya. Tatalim ya. Oh, Tatalim yang kemarin Angel Elga ya? Iya. Angel Elga. Iya. Bentar ya. Hei Tatalim, apaan tuh talent lo yang ngaku-ngaku pengacara, nyebut-nyebut produser rumpi terima duit, nama lo, maksudnya nama Tatalim, nama lo Tatalim udah blacklist ya di Trans TV dan semua artis lo di masa depan. Bisa-bisanya lo fitnah sembarangan, nggak tahu diri lo. Itu kan artis lo atur deh, maksudnya aneh. Jadi aneh dianggap aku pengacara. Dia belum tahu aneh udah jadi pengacara top besar selama ini kan dia nggak tahu. Soalnya kan aneh kerjanya kan kerja mafia. Nah sekarang aneh, ya aneh cuma ngasih pelajaran ke dia supaya hati-hati bicara. Jangan mentang-mentang dia beken ya artis, kemudian dia host terkenal terus ngomong sembarangan sama orang. Anak UI juga loh dia. Ya makanya itu kita nggak mau masukin dia penjara karena dia UI. Mau kita peluk doang, tapi di kantor polisi. Paling nggak cium pipi kiri, cium pipi kanan. Jangan cium bibir ya nanti bini kita marah. Gitu. Nanti kalau dia peluk kita, ya kita berdamai kan gitu. Supaya dia sadar. Kan ngomongin Bang Olive sampai sekarang. Katanya capek dia. Dia kan kenal kita. Capek gua sama itu si Olive kalau mungkin gitu kali. Ya nggak apa-apa. Orang capek boleh dong biarin dia istirahat, tapi proses hukum jalan terus. Nanti kan dia dipanggil kan. Emang bener artis Tatalim di blacklist? Kata si Feni Rose dong, katanya di Trans TV dia di blacklist sampai masa depan. Itu kan ancaman juga buat si kehidupannya si Tatalim. Kalau aku sih maafin dia, tapi nggak tahu Tatalim dimaafin nggak sama Tatalim, kita nggak tahu. Tapi kalau dia nggak maafin, Tatalim nggak maafin, ya masuk penjara lah Feni Rose. Enggak lah, nggak ada blacklist begitu TV mah. Ya nggak tahu kita, namanya ngomong Feni Rose, ya kan? Iya. Feni Rose kan kebanyakan sanak saudara. Oke, Bang Dioliva. Terima kasih Bang Uya. Teruslah manggung, teruslah bernyanyi. Ya. Oke, siap. Ada lagu baru nggak? Ada dong. Apa judulnya? Jam 11 siang bersama Uya Kuya. Sinto Gendeng apa kabarnya Sinto Gendeng? Ada di atas, namanya Sinto Gendeng kan di Gunung Salak. Gitu. Masih ketemu nggak? Ketemu dong. Kemarin baru ketemu kita. Makanya kita kemarin nggak nongol sama sekali kan kita ketemu di sana. Ada arahan dari Sinto Gendeng? Ada, santai aja bro, santai gitu. Tetap aja pakai jurus mabok kan gitu katanya. Iya. Jurus apa? Jadi Bang Dioliva seberani ini karena ada arahan dari Sinto Gendeng ya? Sinto Gendeng iya ada. Kan ada Wiro Sableng juga yang senior kan ada tuh. Sekarang jadi petani di Gunung Salak tuh, si Ken. Ada juga kita. Oke. Petaninya itu yang dulunya polisi juga kan? Yang nggak tahu saya. Itu. Yang kemarin sempat ditembak pintu rumahnya bukan? Bukan, bukan Wiro Sableng kan cuma pakai naga geni dia. Iya. Naga geninya udah dikasih ke kita sekarang ini. Gitu. Saya masih bingung nih yang petani siapa Wiro Sableng yang petani ini? Ya, kalau di Gunung Salak kerjanya ngapain sih kalau nggak peternak ya petani kan gitu di Gunung Salak. Ya. Oh, jadi begitu filosofinya ya. Minum lagi kelapa, ya kan? Mana kelapanya Bang Uya? Mana kelapanya? Kelapa gua mana, weh? Cinta. Nino. Mana nih anak-anak nih pada dipanggil bapaknya kagak nyaut. Panggil kelapa papa. Nah. Oke, tenang. Kita biar ada iklan kelapa. Iklan kelapa. Ya. Kelapa papa, Cin. Sini. Oke. Tos dulu. Mana kelapanya tuh? Tos dulu. Nih, air kelapa. Ya. Tos. Intro de koko. Tos, dah. Quick one signature. Ya. Oke. Coco water. Ya. Sip. Mantap. Kita selalu ada minum-minum bersama ya. Siapa tahu kita ditarik dari ini kan artis iklan kan. Brand ambassador ya. Siapa tahu namanya juga siapa tahu kan begitu.
Gitu. Benar, mungkin nanti motonya glek setelah lepas dahaga suarakan kebenaran. Ya. Ngerti aja itu. Oke. Oke, Bang Lia. Bang Olive. Terima kasih. Salam merah putih. Ya. Salam merah putih. Salam merah putih. Ya, amin. Assalamualaikum. Ya, salam. Salam. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.